Ayo gantian tambah moro lak buyar sing terakhir ngene. Ya ini ya ono lupute ya dimaklumi. Tapi intinya saya kepingin objektif gitu loh. Makanya saya menggunakan kitab itu supaya objektif dan tidak 1-2 kali. Terlalu sering saya tuh buka kitab bahas terus ngenai awakku dewi terlalu sering. Alhamdulillah. Barokai mutolaah, barokai menyiapkan materi untuk konco-konco, cek iso gawe belajar bareng-bareng. Saya menemukan beberapa hal yang itu justru menohok saya. Kena aku. Alhamdulillah. Lo iya sering saya kadang-kadang sama istri dia, ya Allah mi iki lho, tak wajakno ya iki. Lah yo awakan iki yo sik ngene. Lho ngene iku sering gak suwisan pindho, bukan hanya ngaji ini, ngaji apapun itu sering saya kena itu. Makanya saya berkali-kali saya ngomong, saya ketika ngaji seperti ini yang paling utama niat saya adalah nawaitu ta'allum. Bahkan taklimnya kadang nggak saya baca, nawaitu ta'allum lillahi ta'ala. Ya Allah, kalau niat belajar. Kalau niat belajar. Artinya belajar itu niat ya membekali diri saya sendiri, menasihati saya sendiri. Agama itu nasihat. Nasihat untuk siapa? Ya nasihat untuk semuanya. Ya. Ad-dinun nasihat. Makanya sekali lagi ya, walaupun mungkin bahasa saya mungkin rotok kasar atau mungkin keterangannya kok nyerempet-nyerempet seseorang atau nyerempet-nyerempet ya jamaah, jangan merasa kandani sapa Gus Safai rupane nyendiri aku rupane ngono. Kok sangane aku nyendiri ndak sama sekali ndak ya. Wis pokoke bahas iki wayah iki ya dibahas iki. Engko metu keterangan apa ya siku isoku iku elingku iku ya wis diterima bareng. Ya. Jadi jangan disuudoni ya. Ini objektif. Kita objektif. Ya. Kalau mau sing enak-enak tok bahasa gampangane ngene lho, rek aku kate nerangno sesuatu sing wis tak lakoni kabeh, ya mek titik. Aku kurang akeh ari. Tak balik-balik mandek. Bismillah, oh gak sida rek. Apa? Durung nglakoni aku sik terusan. Terus bismillahirrahmanirrahim kate lho iki gak sida meneh iki durung nglakoni. Lho kapan ngajine rek ngono. Kan gak objektif akhirnya. Kan Rasulullah mengatakan, "Qulil haq walau murra." Ya, katakan kebenaran walaupun sakit. Mungkin kamu kena ya, kamu diri sakit. Nah, orang-orang Yahudi ini dulu ndak mau karena mau disampaikan, waduh, engko kira disampaikno iki ketok belangi awawaan wong Yahudi sing sudah menyimpang dari ajarannya. Ya, makanya ada yang disimpan kan itu ya. Mana itu ya? Ini al-hadis tsani itu. Tiba ocon gak hafal aku rek tiba ya. Hah? Lah iya itu kan disimpan lah gitu ya. Disimpan ada sobekan kitab Taurat yang disimpan. Ya isinya menunjukkan iya. Ayo ocon lagi. Ocon. Al-hadis tsani ini tak ocon kah? Oke, anak yang ini. Al-hadis tsani Hadis tsani an Atha'i bin Yasar an Ka'ab al-Ahbar qala allamani abit Taurata illa sifron wahidan. Ya. Jadi bapaknya Ka'ab al-Ahbar ini orang Yahudi tapi sudah masuk Islam ya. Jadi dulu diajarkan Taurat, diajari Taurat ini loh kitab Taurat. Illa sifron wahidan kecuali satu lembar. Karena yakhtimuhu wa yudkhuluhu as-sunduk disimpan di sebuah kotak. Falama mata abi, nah, tapi setelah bapake modar, kan wong Yahudi kan ya, iki sing nyimpen lho, iki sing iki lho iki. Ini informasi yang apa? Yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Ini bapake Ka'ab al-Ahbar ini. Ya, sing nyimpen salah satunya sing kan bapake Ka'ab al-Ahbar ini termasuk ulama Yahudi yang menyimpan ini. Dia sudah dinas di Al-Qur'an bagaimana? Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Di kapok masih dimodar-modarno kapok.
Falamma mata abi fatahtuhu fa idan fihi nabiyyun yakhruju akhiruz zaman. Di sana diceritakan ketika dibuka pas mati delok sih opo sidik kotak itu. Ini diceritakan fihi di dalam kitab Taurat, di dalam lembaran kitab Taurat yang disobek itu nabiyyun yakhruju akhiruz zaman mauluduhu bi Makkah. Jelas di sini disebutkan apa? Lahirnya di Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya di Madinah, wa sultanuhu bis Syam, kekuasaannya kerajaan yang pertama kan di Syam, di Damaskus, Abbasiyah itu ya. Jadi kerajaan pertama Islam itu di Syam, di Damaskus. Yakussu sya'ruhu apa? Wa taziru ala wasatih yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam yukabbiruna Allah taala ala kulli syarafin yasufuna fi sholati kasufufihim fil qital. Itu diceritakan benar-benar. Jadi apa? Wong Islam salate wong Islam, sofnya orang Islam diceritakan ndek ini ya. Seperti sofnya orang perang ya. Qulubum masafihum yahmaduna Allah taala li syiddatin wa raha. Jadi umat Nabi Muhammad itu selalu memuji Allah dalam kondisi ya sempit maupun lapang. Jadi umat Nabi Muhammad itu gak sambatan. Nah, bahasa gampangnya dulu. Wonge gak sambatan. Wis kok iki lak gak sambat kabeh iki ya. Saiki. Ya ampun. Sulusun yadkhulunal jannata bighairin dan seterusnya. Ya intinya sudah diceritakan di dalam ya Taurat. Ya. Ini sebab secara umum, tapi secara khusus ya, ini secara umum ya kita harus menyampaikan kebenaran. Jadi sekali lagi pengajian itu harus objektif. Pengajian itu tidak boleh tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk menguntungkan golongan. Makanya kalau pengajian kampanye itu gak termasuk itu ya itu pengajian lumayan. Cuma insyaallah ya gak termasuk itu karena ada unsur pengajian politik, istighosa politik kan ono aku ya. Doa bersama politik ngono-ngono iku wis ya gak apa-apa sih. Keliru gak keliru. Iya. Timbangane orkes dangdutan wani pengajian, wani istighosa. Ya. Memang kok kiai ini gak ono ganjarane wis dikeki ngono iso. Hakem ya. Insyaallah alam. Ya. Qauluhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar akhrajahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa ghairuhuma. Qauluhu man su'ila an ilmin ay yahtaju ilaihi sa'ilu fi dinihi. Ya. Yaitu kalau ada orang barang siapa yang ditanya tentang ilmu. Di sini terangkan yahtaju ilaihi sa'il fi dinihi. Yang nanya ini benar-benar butuh tentang agama di sini, tentang agama lo ini ya. Ini beda dengan ilmu selain itu ya. Misalnya koyok warung ditakoni resepe, rahasia perusahaan ndak apa-apa itu. Kan itu bukan masalah agama. Yo ditudui moro dijejeri yo. Wah yo kiri-kiri ya. Ya ndak apa-apa wong itu rahasia perusahaan. Tapi kalau masalah agama ndak boleh. Kalau masalah agama sama sekali ndak boleh. Apalagi yang berkenaan dengan ilmu tentang kewajiban, misalnya tentang sholat, tentang wae poso-poso, pokoknya tentang sing wajib dilakoni ndak boleh disimpan. Bahkan kalau saya sendiri ya sering kan ditanya orang. Ketika saya ndak mengerti, tapi saya kan punya kesempatan untuk mencari di kitab. Kadang-kadang saya tasik-tasik kalau padosaken ten kitab. Loh, itu saya harus mencari, harus itu, ndak boleh. Itu men semerap kula. Walaupun saya memang waktu itu ndak tahu, tapi kan saya punya duwe kitabe iso takon nang ngene orang-orang karena kita punya komunitas kenal ambek padha ustate. Kan berarti saya punya peluang untuk mencari tahu. Ya, kita cari tahu. Ya. Kecuali untuk masalah ini ya, karena harus dipelajari dalam itu ya. Masalah faraid. Masalah
hak waris. Ini benar-benar wis ojo katik takon nang aku ya. Saya pun akan mengarahkan ke orang lain karena ini butuh ya. Butuh apa? Butuh ilmu kan tidak sekedarnya saja, ini ada rumusannya dan memang kan apa seorang ustadz misalnya kan tidak semuanya ahli, ada yang ahli apa, ada yang fan apa gitu ya, termasuk masalah hukum waris. Ya. Saya selalu menghindar kalau mawon jenengan kalau mau resmi ya ke pengadilan agama, di situ ada rumusannya, ada bahkan ada softwarenya sekarang itu. Engko donyane pira kok dilebokno iki duwe anak wedok anak lanang dilebokno nek kene komputer tek enter langsung metu. Oh ki arek iki untuk pira untuk pira. Itu ada softwarenya. Jadi lebih enak kalau ke pengadilan agama atau ke ulama-ulama ahli fikih yang memang ahli faraid itu loh ya. Kalau saya menghindari. Di samping percuma kene ngitung-ngitung ya gak oleh apa-apa ya. Kok misale anu Gus ini 25%. Lu rada semangat. Oke, sik kula golekaken ngono. Iki rada semangat rek moron. Lho kan ini masalahnya masalah warisan iki ono rupane kan iya. Iki resiko ya ono klirune titik. Dosa, Pak. Berarti kan misalnya saya keliru ngitung yo. Hanya misalnya 5% saja. 5% tiba nang si A padahal iki hak si B. Berarti saya sudah mengambil haknya si B. Loh, lah rek kene gak oleh apa-apa lah, oleh neraka itu lah rugi ta ngono. Gusti kula gak oleh lah, kok lak melo ngitung wadah wis getun nang ngene. Ora ngene persentase rek ngono ya rek. Persentase sik lumayan. Ya neraka dilu-dilu kan sik ono. Ya. Engko iki disodakono kan lumayan gawe seimbang kan ya. Balance ya rek. Mek matur suwun Gus, mugi-mugi Gusti Allah nang balas. Wah ya ngono ya iso ae rek, Gusti Allah sing balas ya. Iki tuh rek donga ngono gak apa-apa. Gus dongaaken manut Gusti Allah. Lah iki ngitung donya akeh ya. Berarti ini memenuhi haknya orang lain. Ya, jadi ya rek terpaksa ya gak apa-apa rek ana persentase ini insyaallah tak usahno rek ngene. Gak wani asli gak wani ya. Karena butuh waktu lama juga. Paling yang kayak yo gak sembodong ya. Gak mencaci. Iki Gus 50% bilang. Akeh nih. Di Pak Nek 10 juta ya melen 5 juta le padha mbek kono. Fakatamahu ai imtana'a min ta'limih. Ya. Dia menyembunyikan artinya dia menghalangi orang ini untuk mengetahui, untuk belajar. Maka ja'alallahu lahu yaumal qiyamati lijaman min narin fihi ya. Jadi Allah akan apa? Lijam itu apa ya? Bukan belenggu, lijam itu tali kekang, nek jaran ono tali kekangi. Jadi besok orang-orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak mau menyampaikan keilmuannya pada orang yang membutuhkan masalah agama ini kok dikekang kekang tekok neraka. Jadi model koyo jaran itu di apa jenenge? Tali kekang diberangus sampai berangus neraka. Nauzubillah min dzalik. Jazaan lahu ala fi'lihi. Balasan apa yang dilakukanlah. Makanya ya ketika kita ngaji semacam ini ya, kalau kita memang ngerti terus ada sesuatu terutama yang itu tanggung jawab kita seperti di rumah yang tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui ilmu kita ya diingatkan. Bu ini gak oleh, aku tahu ngaji ini. Ya walaupun mungkin dengan cara yang sesuai ya, yang ojo langsung gitu. Ojo moro dumane gak oleh nyimpen mulai terus. Ngobrol-ngobrol kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maron keliru. Iki bahaya nih ya. Ya, pokoknya kita berusaha lah ya mengamalkan atau menyampaikan ilmu yang kita tahu walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Muslim wa ghairuhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min adyatin la yustajabu laha.
Qaulu Allahumma inni a'udzubika, ini Rasulullah SAW ya mengajarkan kita doa. Doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Nah, ini ya dulu saya belajar ini langsung kita praktekkan. Alhamdulillah sampai sekarang rek ndonga ya ini keluar ini ya, karena dulu waktu ngaji, ayo ndonga iki. Karena ini dari Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika. Ya. Qaulu Allahumma inni a'udzubika ay al-taji'u. Ya. Ya Allah, saya mohon perlindungan. Al-taji'u ilaika itu sama dengan a'udzu bika atau al-taji'u ilaika. Ya Allah, saya mohon perlindunganmu min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak manfaat. Apa ilmu yang tidak bermanfaat itu? Imma likaunihi syar'iyan mashuban biriyain aus sum'atin. Ya. Ilmu yang tidak manfaat itu ada dua alasannya. Ilmu yang tidak bermanfaat itu, yaitu ilmu yang dicari, ilmunya ilmu syariat ya, ilmu syariat, ilmu agama, ilmu apik. Tapi ketika mencarinya atau ketika mendapatkannya itu mashuban biriya au sum'ah, dibarengi dengan riya dan sum'ah, pamer dan ingin. Sum'ah itu popularitas ya, ingin didengar orang, diwartakan ke sana kemari, itu ingin populer. Ini kalau sudah ulama-ulama kita menerangkan semacam ini berarti memang ada gitu. Dan kemungkinan itu ada kepada siapapun, kepada orang yang berilmu semuanya ada kemungkinan riya dan sum'ah. Semuanya. Ya. Tidak peduli siapapun itu. Ya. Saya sama semuanya. Pokoknya orang yang dikasih ilmu itu dia diuji dengan riya dan sum'ah. Karena orang yang punya ilmu, apalagi kalau sudah ilmunya banyak yang ngaji, jamaahnya tambah banyak, umatnya tambah banyak yang menghormat, memuliakan, yang sungkan dan lain sebagainya, apalagi sampai mengkultuskan. Waduh, ini berat ini. Ujian riya dan sum'ahnya ini tambah berat. Loh, ujiannya kiai kampung ambil kiai sing go internasional itu lebih baik sing iya. Makanya ini ya Allah ya. Ya sedonga dinonga ya. Terutama doakan kami ini, keluarga Nurul Ulum terutama yang dikei amanah ilmu sedidik iki, muga-muga bisa tetap jaga keikhlasan ya. Karena berat, benar berat ya. Saya merasakan. Kalau sampean belum merasakan kan karena belum memang ya. Kalau yang sudah benar wallahi merasakan, ya Allah beratnya. Riya dan sum'ah ini gudo sing paling berat. Ya. Makanya waktu dilembung, ya Allah, iki kudu akeh istighfare. Waktu namanya terdengar di mana-mana harus banyak istighfarnya. Karena iki gudo sing paling gede. Atau ghairi syar'i, atau ilmunya bukan ilmu syar'i, itu namanya ilmu yang tidak manfaat. Ka ilmil falasafah, seperti ilmu filsafat. Ilmu filsafat murni loh ya, bukan filsafatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu awalnya dulu filsafatnya. Orang filsafat, tapi tasawuf melawan ilmu filsafatnya. Karena ilmu filsafat itu filsafat yang murni ya. Filsafat barat itu kadang-kadang malah justru akan bisa menggoyahkan iman kita. Karena kadang-kadang barang sing gak perlu dipikir. Itu orang filsafat. Saya dulu ini kan kuliah di Usuluddin ya. Usuluddin jurusannya itu akidah filsafat. Jadi saya paling tidak tahu lah tentang jeruni ilmu filsafat murni. Kadang-kadang aja nih ya memang filsafat itu awalnya untuk melatih logika, untuk melatih ketajaman pemikiran, cara berpikir. Tapi kadang-kadang kebablas akhirnya barang sih nggak perlu dipikir. Iya, banyak memikir hal yang bersifat supranatural, banyak yang berpikir tentang hal yang spiritual. Yang itu semuanya kan
menungso sak jagat ya gak ono sing ngeru. Ya. Wong itu hanya dzon, hanya perkiraan saja. Jadi tidak perlu dipikir jeru-jeru. Ya. Seperti roh, alam roh itu tidak perlu dipikir jeru. Karena di situ sudah ada kulir ruh min amri Rabbi. Roh itu sudah urusannya Allah. Itu filsafat memang gitu. Itu tidak manfaat sama sekali kalau filsafat murni ya. Tapi kalau filsafat yang sudah dikemas menjadi ilmu tasawuf, ilmu hikmah beda. Karena Imam Ghazali itu ketika menyampaikan hikmah-hikmahnya itu memang ada pengaruh filsafatnya, cara berpikir filsafatnya. Cuma sudah mengarah ke hikmah-hikmah karena dilandasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan hanya otaknya. Kalau orang filsafat itu enggak, otak nomor satu. Otak itu nomor satu. Ya padahal otak orang kan enggak sama. Kalau dikatakan kita harus menggunakan akal kita, loh ya sama sing cerdas iso. Dari wong sing tell me ngono iku lho mosok dipeksa ngono. Sekarang kan cara berpikir kan orang enggak sama kan ya, tergantung pengalaman, tergantung tergantung ya pendidikan, tergantung macam-macam lah, tergantung lingkungan. Ya saiki contoh lah, wong biyen desa-desa kono ambek wong sing saiki di kutha-kutha. Kan seje cara berpikirnya. Mereka kan lugu-lugu, cara berpikirnya sederhana. Sehingga kalau kita misalnya ceramah di gene desa, apalagi pakai wong sepuh-sepuh nih, itu ndak boleh pakai bahasa-bahasa sing melip-melip ngono iku. Akhirnya bahasa melip-melip kan wong-wong iku tambah ngeluh tambahan ya. Mulai ngaji, "Mbah, napa sih Mbah kok ngelamun?" Gak mau lu. Ustaz mau lu ngomong opo aku karo aku ini. Ono opo bahasane koyo gak ngerti kok duduk bahasa Indonesia padahal bahasa Indonesia. Lu memang ada gitu. Makanya ketika kita menyampaikan sesuatu itu ya biqadri ukulihim kan sesuai dengan akalnya. Berarti kan akal manusia kan tidak sama. Lah akal manusia tidak sama ya gak iso digadekno patokan. Patokan itu harus standar, harus dimanapun sama. Makanya Al-Quran inilah hudan, petunjuk, patokan. Ya. Akal tidak boleh. Bakal akal kadang-kadang harus disesuaikan. Cara berpikir itu kadang-kadang harus disesuaikan dengan petunjuk. Oh ngono ya, keliru berarti pemikiranku. Loh ngono kan. Cara berpikir kan harus tidak semuanya benar. Tidak semuanya benar. Akhirnya orang kan, oh keliru ketika mau coba petunjuk. Oh coba petunjuk sing keliru Quran ini, gak cocok. Loh ya apa sih? Laung Al-Quran itu yang standar kok, yang tidak berubah. Kalau akalmu kan bisa berubah. Sesuatu yang sekarang tidak masuk akal, suatu saat akan masuk akal. Ayo ke sekitar 50 tahun yang lalu. Tahun 1950. Loh, siapa? Profesor kan wis ono waktu itu. Profesor wis ono, cendekiawan wis ono, ahli macam-macam wis ono. Tapi kan belum ditemukan yang namanya HP Android kok saiki sing iso video call koyo ngono kan gak iso. Zamanku sik cilik biyen durung ono sih an. Ono video call yo film Star Trek iku ngene. Kupinge gede-gede khayal-khayal iku kan. Tapi itu imajinasi kan. Tapi ndak ada kan. Sekarang ada. Loh berarti saat itu akalnya profesor-profesor itu gak nutut kan. Gawe Android itu gak nutut sih an. Ya opo yo. Terus gawe telepon ngene wis alhamdulillah wis niku. Sik durung telepon genggam biyen niku ono tapi yo gak iso ado-ado karena ono antene kate telepon pancen dolor duwowo ngene. Halo ngono lho iku. Biyen sik durung saiki lho gak ono antene. Iso gawe driji tok gak masuk akal kan biyen saiki dadi masuk akal. Apa wong tua-tua kan gak nutut kan. Gak nutut wong tua-tua iku. Wane sing wis sepuh Android metu gak ngerti Android ngertine Android wong-wong kudu Android. Apa ini Android Bang? Apa Android ngene. Wis gak ngerti apa-apa wisan. Saya gak ngerti. Iya, dulu mbak saya muni mikrolet dulu gak iso. Sampean numpak apa nih mikrolet apa markolet ngono lho. Mirkolet lho iso keliru ae ngono lho. Ancene wong sepuh wisan. Akalnya sudah bukan untuk itu. Makanya akal tidak boleh dijadikan patokan. Itu filsafat. Akal kabeh. Dididik akal. Ya. Kalau bahasanya
Kalau kita tuku kopiah iku patokane iku sirah kita, sirahe. Tapi ketika koploke digawe, lho kok keciliken, ya sing dijolno koploke aja ndase sing dijolno. Kok ndase gak apa wis Pak ngono. Jare kecilin gak apa kok ndase tak ijolno lho yo. Ya aja sing diganti koploke. Ya gak tak ijolno kok ndasku tak roti lah iso aku ngene lho. Kok telot wae rotinya. Ini ndak beku perlu dioroti ku ndase ku ya. Falsafat itu akal yang digunakan. Ndak manfaat kayak gitu-gitu ya. Wa min qalbin la yakhsha ay yatawadhu wa la yariku liqasawat. Doa jawazut tasji' di dalam doa. Bolehnya kita bersajak di dalam berdoa. Jadi ndonga iku ambek ya Allah, ya Rahman ya Rahim, engkau yang terus ono sajak-sajake lho aku gak iso aku gak biasa. Aku rek ndonga Rabbana atina tok isinya. Ya biasanya ada kan orang yang dongo ya. Yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Nah, kalau ngono-ngono kan itu kan bersajak kan. Enggak apa-apa. Tapi tidak boleh bi ghairi takalluf, tidak boleh berlebih-lebihan atau tidak boleh dibuat-buat atau di apa ya. Yes ngono lah wis. Pokoknya jadi gini loh ya, bersajak keindahan ini hanya untuk Allah, tidak untuk wis ngono iku wis. Ya wis ngono iku. Allahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.